Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Inisa dengan NIM 2281070097 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan PKMI 5C. Nah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban UAS Pendidikan Lingkungan Hidup. Yang pertama, langsung saja ya jawabannya. Yang pertama itu pengertian konsep hubungan manusia, teknologi, dan lingkungan. Yaitu hubungan manusia, teknologi, dan lingkungan merujuk pada interaksi dinamis dan saling mempengaruhi antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Nah, untuk mengenal komponen tersebut, bagaimana sih mereka saling berhubungan? Yang pertama itu ada manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dan pencipta teknologi memiliki kebutuhan dan keinginan yang dapat mendorong inovasi, keputusan, dan tindakan manusia seperti cara mengolah sumber daya alam dan mempengaruhi kondisi lingkungan. Yang kedua itu ada teknologi. Teknologi adalah alat, sistem, dan metode yang diciptakan oleh manusia untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Nah, teknologi ini tuh dapat meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas hidup, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti populasi dan eksploitasi sumber daya. Nah, terus yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan itu mencakup elemen fisik dan biologis di sekitar kita, termasuk udara, tanah, air, dan ekosistem. Lingkungan memberikan sumber daya yang dapat diperlukan untuk kehidupan manusia, tetapi juga dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan teknologi. Nah, hubungan timbal baliknya yaitu hubungan antara manusia, teknologi, dan lingkungan bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Misal, manusia mengembangkan teknologi untuk mengelola sumber daya alam, tetapi penggunaan teknologi tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan. Ketika lingkungan mengalami perubahan, seperti populasi, perubahan iklim, manusia perlu mengembangkan teknologi baru untuk beradaptasi. Bisa juga sebaliknya, teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak. Terus contoh dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Contoh energi terbarukan. Nah, teknologi panel surya dan turbin angin membantu menghasilkan energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar yang berkontribusi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Terus yang kedua itu ada dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya itu? Yaitu ada limbah elektronik. Nah, limbah elektronik ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan limbah elektronik yang sangat besar. Banyak perangkat elektronik dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, mencari tanah dan air. Contohnya pembuangan smartphone yang tidak terkelola dengan baik. Terus sekarang jawaban yang kedua. Jawabannya itu menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini sangat penting dalam perspektif pendidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena kesadaran ekologi membantu siswa memahami hubungan antara manusia dan lingkungan serta dampak tindakan mereka terhadap ekosistem. Dengan menggunakan pendekatan konstruktisme, di mana pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan interaksi, siswa dapat membangun pengetahuan dan kesadaran ekologi secara aktif melalui kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup yang efektif dapat mendorong siswa untuk mengadopsi perilaku yang berkelanjutan. Teori pembelajaran sosial menunjukkan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan peniruan. Nah, maka dari itu, jika guru dan orang dewasa menunjukkan perilaku ramah lingkungan, maka siswa akan cenderung meniru perilaku tersebut. Nah, pendidikan lingkungan juga membantu siswa membangun keterampilan berpikir kritis dan analitis
yang penting untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang informasional terkait isu-isu lingkungan. Dan dengan mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang lebih besar, maka kita sebagai guru berinvestasi dalam berkelanjutan. Terus dengan melalui pembelajaran kolaboratif dan inovatif dan proyek berbasis lingkungan, siswa tidak hanya belajar tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga membangun komunitas yang lebih produktif dan terlibat dalam pelestarian lingkungan. Terus jawaban yang ketiga, nah kan tentang rancangan strategi pembelajaran di sekolah, dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Nah di sini saya membuat modul ajar. Yang pertama itu ada identitas modul, itu ada penyusun, intasi, tahun ajaran, mata pelajaran, fase atau kelas, semester, materi, alokasi waktu. Terus ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu peserta didik mampu mengetahui definisi sampah serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis sampah beserta di mana mampu menganalisis dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Terus ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasilanya itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Terus ada model dan metode pembelajaran. Nah, model pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran kontekstual dan kooperatif. Nah, tujuannya itu untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti kebiasaan membawa bekal dalam kemasan plastik dan mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, terus metodenya itu menggunakan diskusi, tanya jawab, pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk kegiatan intinya yaitu seperti biasa guru salam dan mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Guru melakukan absensi, terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran intinya itu tahap pertama itu kegiatan praktis yang melibatkan siswa secara langsung. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, ajak siswa berdiskusi tentang kebiasaan mereka membawa bekal yang berjenis kemasan plastik. Terus yang kedua itu tanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka ketahui mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Terus yang ketiga itu tampilkan gambar atau video tentang pencemaran plastik di lingkungan dan dampaknya terhadap hewan dan tumbuhan. Tahap kedua itu proyek daur ulang. Nah, yang langkah-langkahnya itu yang pertama bagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, yang kedua itu minta setiap kelompok untuk mengumpulkan kemasan plastik yang mereka bawa dari rumah, misal botol plastik, kantong plastik gitu. Terus yang ketiga itu ajak siswa untuk mendiskusikan cara-cara kreatif untuk mendaur ulang kemasan plastik tersebut. Misal membuat kerajinan, membuat pot tanaman. Nah, terus yang keempat itu setiap kelompok mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Nah, terus kegiatan penutupnya itu seperti biasa ya, peserta didik dan guru mengumpulkan materi pembelajaran bersama-sama. Peserta didik dan guru melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Terus yang terakhir itu peserta didik dan guru menutup pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, dengan kita merancang strategi pembelajaran ini mengharapkan siswa dapat memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan mengembangkan kesadaran serta keterampilan untuk mengurangi penggunaan plastik. Kegiatan ini melibatkan siswa secara langsung akan membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Ke jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat itu langkah-langkah edukasi tentang teknologi pengolahan air bersih. Yaitu ada sosialisasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan teknologi pengolahannya. Dalam kegiatan ini mengadakan seminar yang melibatkan ahli di bidang pengolahan air untuk
menjelaskan manfaat dan cara kerja teknologi tersebut. Terus yang kedua itu ada pelatihan yang praktis, memberikan keterampilan langsung kepada masyarakat dalam mempengaruhi air bersih. Dalam kegiatan ini mengadakan pelatihan tentang cara menggunakan alat pengolah air sederhana seperti filter air, sistem pemurnian air, dan teknologi yang telah canggih. Pastikan dalam pelatihan ini masyarakat bisa mempraktikannya. Terus yang ketiga itu ada pembuatan kelompok diskusi, yaitu tujuan itu mendorong partisipasi aktif dan berbagi pengalaman. Di antaranya anggota masyarakat dalam kegiatan ini mendiskusikan mengenai isu-isu yang terkait air bersih dan teknologi pengolahan. Bisa juga mengadakan pertemuan rutinan untuk membahas bagaimana kemajuan dan tantangan dan solusi dalam pengolahan air bersih. Terus yang terakhir itu ada kolaborasi dan pihak terkait. Nah, memperkuat jaringan dan dukungan untuk program edukasi. Dalam kegiatan ini kita bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dalam program edukasi. Ini dapat mencakup pendanaan, dukungan, dan tenaga pengajar. Terus untuk jawaban yang nomor 5 itu yang terakhir, 3 konflik utama antara pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan. Nah, yang ada 3. Yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini dalam pembangunan teknologi ini sering memerlukan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan seperti penebangan hutan, terus untuk bahan baku dan penggalian mineral. Dampaknya itu kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, proses produksi teknologi dapat menghasilkan limbah berbahaya dan emisi gas rumah kaca. Dampaknya itu pencemaran udara, air, dan tanah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, terus ada perubahan iklim. Nah, yaitu teknologi yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi pada pemanasan global. Dampaknya itu bisa mengakibatkan perubahan pola cuaca, sering mengakibatkan bencana alam dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.